Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi bersama dengan Bung Rocky. Ini senang saya ngobrol bersama Bung Rocky, tidak di jalan. Biasanya selalu berebut dengan para mahasiswa ataupun kalangan aktivis di berbagai daerah, sehingga Bung Rocky muter gitu ya. Jadi hari ini saya bisa duduk enak ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini ada kabar terbaru ya dari Singapura ini. Sahabat Anda juga, gitu saya kira Ya, Pak Luhut sudah mulai kelihatan sehat, sudah mulai jalan kaki, mulai latihan dumbbell dan sebagainya, dan sudah mulai ngomongin soal politik. Ini nyinggung-nyinggung, janganlah bicara soal bocah ingusan dan pengkhianat dan sebagainya gitu. ini orang tunggu itu. Orang ingin tunggu kalimat pertama Pak Luhut apa? Mhm. Setelah mulai membaik kesehatannya. Ternyata pasti politik, kan kita nggak mungkin duga lain itu. Dan memang terjadi. Dan tentu Pak Luhut memantau, asisten-asistennya memberitakan apa yang terjadi di Jakarta tuh. Terutama dalam kaitannya dengan pencawapresan Gibran. Ya. Tetapi reaksi Pak Luhut yang menganggap bahwa ya jangan menghina, jangan membuli lah Mhm. dimaksudkan Gibran, memang itu tidak boleh terjadi itu. Tetapi persaingan politik tidak mungkin terhalang oleh semacam himbauan dari Pak Luhut kan. Kan Ya. yang ada sekarang adalah bahkan mestinya Pak Luhut bilang ya Gibran jangan dikerdilkan atau jangan diingus-inguskan tuh. Mhm. Tapi ada yang lebih berbahaya dalam pertarungan politik antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu sebenarnya lebih 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 dramatis Ya. ujungnya. Kalau soal Gibran itu cuma soal kecil lah, itu soal Mhm. orang kesel aja kenapa Gibran itu masuk di dalam putaran tanpa melalui seleksi yang ketat. Mhm. Kan tetap Gibran diajukan di dalam kompetisi politik melalui jalan pintas, itu masalahnya tuh, Ya. sehingga Ya. orang bully. Saya kira juga Pak Luhut ngerti itu. Tapi kelihatannya dia mau cegah jangan sampai ini merembet kemana-mana. Saya kira enggak tuh. Kalau orang mengkritik Gibran, ya dia dikritik karena dia anak presiden kan itu kan. Jadi Mhm. bukan Gibran ansi, tapi Gibran yang memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh ayahnya itu Pak Jokowi untuk meneruskan kekuasaan Pak Jokowi. Jadi itu intinya, dan itu sebenarnya konteksnya tuh. Saya kasih konteks saja pada apa yang diucapkan oleh Pak Luhut. Ya, ya. Oke, tetapi begini, soal kesehatan Pak Luhut ini, saya kira kalau Pak Luhut sudah mulai pulih, itu bukan hanya kabar baik buat keluarganya Pak Luhut ya, tapi yang lebih penting lagi adalah buat Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga kan ini masa-masa yang krusial, masa-masa yang sangat menentukan. Hanya dalam hitungan 3 bulan ke depan, Pak Jokowi itu akan membuktikan apakah dia berhasil mempertahankan dinastinya atau tidak, dan peran Pak Luhut pasti sangat besar dan sangat dinantikan oleh Pak Jokowi gitu. Terutama kedudukan Pak Maruli yang Ah ya. adalah keluarga Pak Luhut. Dan itu orang nggak bisa pisahkan antara kepentingan Pak Jokowi untuk mendapat jaminan dengan diam-diam tentu Pak Luhut menginginkan bahwa Pak Maruli itu bisa mencapai posisi tertinggi itu. Hmm. Itu sebetulnya soal di dalam Angkatan Darat kan. Pak Maruli memang tahapannya itu menuju ke KSAD itu, Ya. dan saya kira itu akan dia peroleh tuh, diucapkan nggak diucapkan Hmm. pasti Pak Maruli akan meniti karier dengan cara profesional. Kalau di tentara saya anggap bahwa itu udah adalah pakem, itu nggak ada yang mau mintas-mintas segala macam tuh. Hmm. Jadi reputasi Pak Maruli itu yang kelihatannya harus diandalkan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menghitung orang-orang di sekitar Pak Jokowi udah nggak jelas nih siapa kemana, purnawirawan kemana, terbelah-belah. Tetapi Pak Jokowi tetap percaya pada Pak Luhut. Jadi kepercayaan Pak Jokowi pada Pak Luhut itu yang kira-kira menyebabkan Pak Luhut itu bereaksi secara kemarin dengan kalimat-kalimat yang khas Pak Luhut. Udahlah, janganlah kau hina-hina, janganlah kau uh, kecil-kecilan. Nah, jadi sebetulnya ini yang terjadi, dan kita bisa baca bahwa memang ada kerinduan dari Pak Jokowi untuk segera ditemani oleh Pak Luhut di masa-masa yang sulit semacam ini. Ya, jadi tidak mengejutkan kalau mungkin dalam waktu dekat ini, begitu ya, Bung Rocky. Kalau lihat time frame-nya, meskipun Pak Luhut mungkin menyatakan bahwa ya dia sementara diminta di Singapura dulu untuk memulihkan kesehatannya, mungkin Pak Luhut akan bisa segera pulang, dipanggil pulang oleh Pak Jokowi. Kelihatannya itu akan terjadi minggu ini nih. Kan Hmm. Pak Luhut juga nggak betah tuh di Singapura terus kan. Orang Ya. seperti Pak Luhut kan langsung mau menghadapi kertas, dokumen, proposal, wawancara segala macam tuh. Dan itu adalah habits, kebiasaan Pak Luhut tuh. Jadi begitu ada sinyal bahwa cukup kesehatan dasarnya udah pulih, maka Pak Luhut akan terbang ke Jakarta. Hmm. Diminta atau nggak diminta Pak Jokowi, pasti Pak Luhut menghendaki dia hadir di Jakarta. Apalagi kalau Pak Jokowi kasih sinyal bahwa
orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu udah nggak ada lah yang punya kapasitas kuat Pak Luhut dalam soal analisis politik atau jadi bridging untuk menyelesaikan agenda-agenda Pak Jokowi dan terutama soal lobby Pak Luhut di luar negeri. Ya, tetapi kan orang akan melihat kalau kemudian Pak Luhut itu dalam kondisi seperti itu dan kembali ke Indonesia, pasti orang akan menganalisis ada apanya, ada sesuatu yang serius. Karena bukan apa-apa, selama ini kan selalu begitu. Pak Luhut itu selalu diterjunkan oleh Pak Jokowi ketika ada persoalan-persoalan sangat serius. Ada semacam troubleshooter lah begitu setiap kali ada apa-apa. Tidak ada yang lebih mampu untuk melakukan semua hal yang bahkan belum dipikirkan oleh Pak Jokowi selain Pak Luhut. Pak Jokowi mungkin baru mengingatkan ini ada persoalan tentang Gibran. Nah, Pak Luhut langsung ngerti tuh. Maka kan itu kalimat pertama Pak Luhut lah, janganlah di apa istilahnya kemarin tuh. Boleh, jangan sebut bocah ingusan soal Iya, tuh jangan bocah ingusan. Itu kan khas dari. Jadi kalau kita baca pasti itu reaksi Pak Luhut terhadap Gibran yang dibully di mana-mana tuh di sosial media segala macam. Tapi yang dibully juga bukan Gibran, Pak Prabowo juga sebetulnya kena bulian itu, karena berdampingan dengan seseorang yang bagi netizen kapasitasnya belum teruji itu. Dan memang faktualnya begitu. Tetapi tentu kita tidak ingin mengolok-olok sesuatu yang sifatnya personal. Yang kita persoalkan adalah proses terpilihnya Gibran atau tercalonkannya Gibran menjadi calon wakil presiden melalui mekanisme yang agak ajaib itu. Lain kalau Jimli Asidik bilang itu fair. Jadi Pak Luhut mesti tegur Pak Jimli misalnya tuh, kenapa Anda halangi Gibran? Kan Pak Jimli tetap dalam poin bahwa Gibran tidak layak menjadi wakil presiden, walaupun bukan begitu isi kesimpulannya, tetapi dengan menegur dan memberi sanksi berat pada ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman Gibran, maka dengan sendirinya efek pada Gibran itu harus dijalankan, bahwa Gibran memang terpilih atau terseleksi melalui proses yang sifatnya nepotisme. Kan itu intinya kan. Saya kira Pak Luhut mengerti itu tuh, supaya kita juga kalau mengucapkan sesuatu juga ada konteksnya tuh. Dan tentu olok-olok itu adalah ya hal yang udah pasti terjadi. Karena sampai sekarang nggak ada kepastian tuh apakah Gibran masih bisa terus apa tidak. Sementara kita masih menunggu satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena ada kasus yang efeknya lagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yang efeknya bisa membatalkan Gibran. Ya. Sebenarnya begini ya, antara Pak Luhut dan Pak Jokowi sama-sama punya kepentingan berkaitan dengan keluarga. Berkaitan dengan orang kalau mungkin mudahnya kita sebut sebagai dinasti. Tapi persoalan Pak Luhut saya kira berbeda dengan Pak Jokowi ya. Dalam kasus Jenderal Maruli, ya bagaimanapun dia seorang jenderal profesional yang mulai tahapannya jelas gitu ya. Jenjang karirnya juga jelas dan kemudian kalau toh kemudian sekarang dia dipilih menjadi kasat, ya itu konsekuensi logis karena sekarang dia Pangkostrat dan itu jalur yang selama ini memang yang orang jadi kasat itu situ. Tapi bagi Gibran kan kasusnya berbeda. Saya kira gitu ya Bung Rocky. Dan ini yang saya kira membuat Pak Luhut saya kira juga harus berpikir keras. Walaupun kita tahu pasti Pak Luhut akan menemukan cara tersendiri gitu. Itu yang saya sebut tadi. Reaksi pertama Pak Luhut adalah jangan sampai berantakan pemilu ini. Oh ya betul dari segi perencanaan politik istana. Tapi dari segi masyarakat sipil ini potensi berantakan justru terjadi. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan keputusan Mahkamah Konstitusi harus berakibat. Bahkan berakibat impeachment misalnya pada Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Luhut bilang jangan sampai begitu, ya nggak bisa. Kan ini udah diputuskan tuh. Dan itu artinya kita taat pada prosedur entah itu hak angket atau hak interpelasi itu. Tetap soal Gibran itu adalah hal yang ada di depan mata kita dan sudah diputuskan sebagai hal yang tidak wajar. Jadi itu juga mesti dijadikan faktor utama ketika Pak Luhut menghimbau supaya jangan mengolok-olok. Tetap orang akan olok-olok. Kalau prosesnya sempurna pasti nggak ada olok-olok. Jadi khusus terhadap Gibran, ya Pak Luhut akan gagal untuk mencegah netizen mengolok-olok itu. Tapi tetap ya oke, silakan Pak Luhut menghimbau itu dan bahkan beliau menghimbau supaya purnawirawan janganlah adu dendam. Nah, kalau itu benar tuh, ngapain sih purnawirawan adu dendam? Tetapi ini sepenuhnya bukan soal siapa blok pada siapa tuh. Ini soal kelayakan seorang Gibran itu dicalonkan sebagai wakil presiden dan itu yang juga dinilai oleh pers luar negeri sebagai keajaiban Indonesia. Ya. Tapi kan saya kira persoalannya bukan hanya yang berbahaya itu bukan hanya olok-oloknya ya Bung Rocky ya, tapi dampak dari olok-olok itu yang saya kira sekarang ini kalau kita lihat itu sampai ke level desa-desa sampai anak-anak kecil pun sudah paham soal itu. Jadi kalau sekarang kemudian lembaga-lembaga survei menggelontorkan isu satu putaran,
Saya kira itu bagian dari sebenarnya kita bisa membacanya bahwa ada semacam kekhawatiran dari Pak Jokowi terhadap masa depan kemenangan Prabowo dan Gibran. Iya tuh kemarin saya jalan ke arah belakang Bogor ini dan ada anak-anak lagi ngobrolin juga soal Gibran tuh. Saya Hmm. nguping doang tuh kan, Ya, ya, karena ya. lewat di beberapa desa kecil itu. Dan Hmm. anak itu bilang, lu kayak Gibran lu, curang. Nah, gitu kan, coba bayang itu memang udah masuk di situ. Karena Ya. sosial media akan masuk sampai di situ tuh. Hmm. Jadi spanduk-spanduk poster tentang Gibran itu justru memicu orang untuk menganggap bahwa ini ada mobilisasi tuh. Apalagi kemarin Gibran ketemu dengan Abdesi, dan itu Ya. sebetulnya pelanggaran hukum luar biasa itu. Tinggal Hmm. kita tunggu Bawaslu mau ngapain tuh. Jadi kecemasan Pak Luhut itu ada dasarnya, tetapi dasar rasionalnya tidak ada. Karena dasar rasionalnya adalah terhalangnya anak muda yang lain karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu secara eksklusif hanya untuk dia, hanya untuk Gibran. Dan itu intinya kan. Jadi tepat Pak Luhut mengatakan jangan olok-olok, jangan memang, tetapi proses sebelum itu yang diolok-olok, bukan Gibrannya yang diolok-olok. Gibran memperoleh efek olok-olok karena proses di Mahkamah Konstitusi telah membatalkan hak dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran. Kan jadi dalilnya di situ. Tapi udahlah itu mungkin Pak Luhut belum sepenuhnya mengikuti perdebatan tentang perdebatan etik tentang Gibran misalnya. Ya, tapi yang paling kita lihat adalah justru ada situasinya genting gitu ya. Kalau kemudian dan Pak Jokowi harus segera memanggil pulang Pak Luhut. Saya kira dalam situasi sekarang ada urgensi semacam itu ya, Bung Rocky. Saya kira ini sangat genting karena antar institusi, antara KPK, Polda itu masih ada ketegangan tuh di antara Badan Pengawas Pemilu yang masih ragu untuk menegur Abdesi kemarin misalnya dan macam-macam tuh. Dan di bawah tentu mahasiswa bersiap-siap untuk melakukan demo tuh dan kalau kegiatan demonstrasi mahasiswa itu bukan untuk mengolok-olok Gibran, itu untuk memastikan bahwa pemilu ini bersih. Kan banyak mahasiswa yang merasa mending jadi golput lah. Tapi mereka masih berupaya untuk minta semacam satu kalkulasi dari teman-teman BEM ini untuk membatalkan Gibran tuh bukan karena mereka mau gantiin Gibran, bukan, mereka ingin ada kejelasan setelah Pak Jim diputuskan impactnya apa, efeknya apa, masa dilanjutkan. Nah itu yang bagi mereka, bagi anak-anak mahasiswa itu soalnya adalah kejernihan etis. Sesuatu yang sudah dinyatakan salah secara etik ya mesti dihentikan. Kalau diteruskan itu artinya balelo dong pemerintah terhadap keputusan etik dari Jimli Asidik. Lalu buat apa ada Dewan Etik atau Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Jadi bagi anak kampus, LSM terutama, ini adalah soal etika publik, etika politik, bukan soal Gibran ansih sebagai manusia tuh. Yes, oke. Jadi diam-diam seperti kita kemarin perbincangkan bahwa di bawah permukaan ini seperti ada sesuatu yang sedang terus bergerak dan kita tidak tahu arahnya akan kemana. Dan saya kira pasti Pak Jokowi dengan peralatan intelijennya sekarang sudah mengendus semua itu. Saya kira ya Pak Jokowi tahu akan ada demo mahasiswa, akan ada demo buruh tuh. Dan kalau saya pergi ke daerah dalam 1 minggu ini tuh kelihatan memang ada pemanasan tuh. Dan itu biasa aja kan. Karena hak buruh untuk mulai mengkonsolidasi diri, hak mahasiswa untuk kembali turun ke jalan kan. Kenapa? Karena ada kasus yang melanggar etika akademis, yaitu kejujuran tuh. Ada kasus yang melanggar etika politik, yaitu kompetisi yang tidak fair kan. Semua itu didasarkan pada hasil Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Luhut mestinya mulai mengendapkan dulu masalah ini supaya nanti satu waktu dia dengan bijak mengatakan oke, solusinya begini. Tapi bukan melarang orang untuk sinis pada Gibran, itu nggak mungkin karena nggak unstoppable satir orang terhadap Gibran tuh. Yes, oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, selamat kembali sehat Pak Luhut Binsar Panjaitan.